Bupati Aceh Selatan Mirwan MS jadi sorotan publik. Pasalnya, ia pergi menunaikan ibadah umroh di tengah bencana banjir dan longsor di daerah yang dipimpinnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bahkan Mirwan sudah menerbitkan surat ketidaksanggupan menangani bencana di Aceh Selatan pada 27 November 2025. Namun Mirwan malah pergi ke Tanah Suci bersama keluarganya. Usai berita ini viral, Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan disebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf ternyata menolak permohonan Mirwan untuk berangkat umroh. Atas tindakannya, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta seluruh bupati dan wali kota bekerja keras mengatasi banjir yang dialami warga di daerahnya dan tidak boleh ada alasan apapun. Lantaran kerusakan masih parah dan warga sangat membutuhkan bantuan. Karena kita lihat beberapa kabupaten yang urgent sekali, yang parah sekali. Jadi banyak korban jiwa. Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras ya, sampai ke kecil-kecil semua, camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun, kecuali mati. Banjir bandang dan longsor Sumatera telah merenggut nyawa ratusan orang. Peristiwa itu tidak hanya tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia dalam cengkraman bencana ekologis yang nyata. Longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm keras bahwa bencana ekologis nyata adanya. Sudah lama Indonesia terlena hingga tak sadar di Tanah Rencong, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1,4 juta hektar hutan perlahan lenyap. Hanya dalam waktu 8 tahun hijaunya pepohonan penyangga hidup manusia kini berganti dengan 631 perusahaan. Mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, bahkan hingga pembangkit listrik. Jutaan hektar hutan musnah sudah akibat penebangan pohon besar-besaran. Kehancuran alam diperparah dengan aktivitas pertambangan emas yang merusak hulu daerah aliran sungai atau das. Ketika alam sudah tak mampu lagi menahan curah hujan, maka kehidupan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sungai meluap, kampung tenggelam, bahkan potongan pohon bekas gergaji hanyut ke permukiman. Yang jelas, dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Dengan keberanian dan ketegasan, manusia masih punya kesempatan untuk menghentikan laju kerusakan alam. Namun bila terus-terusan menyalahkan alam, maka bersiaplah dengan kehancuran jutaan hektar paru-paru bumi yang akan jadi warisan pada generasi mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Tidak kunjung tepat sasaran, Menkeu Purbaya Yudisadewa memastikan pemerintah akan rombak mekanisme subsidi dalam 2 tahun ke depan. Sindosore segera kembali.
banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi abis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Bundesliga live di Sindo News TV. Anda menyaksikan Sindo Today. Hasil dipadam Bahan bakar, Adu dorong, Berdasarkan fakta kekerasan. berat 1 kilo kubajing loncat, pental ke sungai. Ketua Umum PKB 2009 sabu banjir. Sindo Today setiap hari pukul 7:30 pagi live. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Saji lugas Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV Beyond Headlines. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tangnya dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. This is spectacular. This is absolutely wonderful. Tim Serigala hadapi keganasan tim Kuda Hitam. It's magnificent. Have you ever seen the like of that? Has once again delivered the goods. Wolfsburg versus FC Union Berlin. That goes all the way through. It is simply sensational. Bundesliga live di Sindo News TV.